Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mahasiswa peserta kuliah workshop desain web, kita lanjutkan pertemuan kita di pembahasan modul ketiga dengan topik HTML5. Baik, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Semoga kita bisa mudah untuk memahami dan mendapatkan ilmu yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sesuai dengan rencana pembelajaran semester, pekan ketiga kita membahas HTML5 ya. Sebelumnya kalian sudah mencoba mempelajari, mengerjakan HTML dasar-dasar HTML, kemudian kita lanjut ke HTML5. Nah, untuk antara HTML yang sebelumnya, maksudnya kalau sekarang memang disebut dengan HTML5. Perbedaan HTML5 dengan sebelumnya itu sebenarnya hanya terletak pada satu baris ada tulisan doctype. Sebenarnya di modul kedua itu sudah di contoh source code yang kalian coba itu ada tulisan doctype gitu ya, doctype HTML itu menunjukkan dia adalah HTML5. Sedangkan di modul yang pertama yang kalian coba itu belum ada doctype-nya di paling source code paling atas. Tapi di modul kedua itu sudah ada doctype sehingga itu bisa sudah terkategorikan sebagai HTML5. Sedangkan di modul ketiga di sini tujuannya adalah capaian pembelajaran mahasiswa dapat membuat web dengan sintak HTML5 yang berhubungan dengan konten multimedia. Memang dibanding dengan teknologi HTML sebelumnya, dibilang HTML saja atau HTML4 dulu, biasanya HTML gitu aja. Kalau HTML5 itu bisa mensupport multimedia. Misalkan animasi, gambarnya dua warna campur, degradasi, ada video, audio, dan lain sebagainya. Kalau sebelumnya dengan menggunakan teknologi Flash dan lain sebagainya, tapi sekarang bisa disupport dengan HTML5. Oke, untuk pokok bahasan di modul ini, yang pertama adalah HTML multimedia, video, audio, plugin, dan YouTube. Ya. Nah, untuk di HTML5 sekarang support konten, memuat konten multimedia. Ini ya. Yang dimaksud multimedia di sini ada suara ya, sound, apa itu musik, video, movie, animasi. Nah, untuk multimedia, ini banyak format ya. Bisa berupa gambar bergerak, musik, video, sound, recording, film, animasi, dan sebagainya. Dan sekarang video dan suara itu juga bermacam-macam formatnya ya. Formatnya bermacam-macam. Ada misalkan untuk MP3 ada WAV, MP3 ya. Untuk suara ya, MP3, WAV. Kalau untuk video ada MP4, MPEG, AVI, dan sebagainya. Tapi sekarang yang umum adalah MP4. Sedangkan yang sound suara itu audio itu MP3 ya. Nah, ini banyak sekali formatnya. Format kalau untuk video ada MPEG, AVI, WMF, untuk bisa MOV, kalau di QuickTime ya, ada RM, Flash, OGG, WebM, MP4, dan sebagainya. Tapi yang sekarang ini paling umum digunakan adalah yang MP4 ini. Ya. Kemudian audio juga sangat banyak sekali. Ada WMA, WAV, OGG, MP3, termasuk MP4 ya. Nah, tapi yang paling umum kalau audio banyak di MP3-nya. Nah, kemudian di HTML5 ini ada elemen yang bisa mensupport untuk menampilkan video dengan menggunakan elemen video ini ya, digunakan untuk menampilkan video pada halaman web. Nah, untuk percobaan kalian siapkan video MP4. Terserah kalian merekam sendiri video MP4 atau download dari YouTube atau download dari yang lain sebagai contoh ya. Nah, percobaan pertama
Oke, ini tadi saya menyebutkan kalau di awal source code sebelum HTML ada doctype HTML, ini ya, tulisan seperti ini di paling atas ini, maka dia adalah HTML5. Tetapi kalau tidak ada doctype HTML, dia bukan HTML5, gitu ya. Tapi masih HTML yang lama, gitu ya. Sehingga kalau tidak diberi doctype HTML nanti tidak support dengan beberapa elemen atau tag yang HTML5. Sekarang standarnya adalah diberi yang paling atas ini, doctype HTML. Nah, kemudian elemen untuk video tadi ini ya, video ada width 400, lebarnya ada control. Nah, kalau control nanti yang dimaksud adalah nanti bisa play dan pause dan gitu ya. Misalkan kalian siapkan SRC-nya, MP4-nya, file MP4 ada di mana, tipenya video MP4. Ya. Nanti kalau browsernya tidak support dengan HTML video, gambar videonya tidak muncul, yang muncul your browser does not support. Tetapi untuk standar dari browser sekarang yang terbaru, dia sudah support semua untuk MP4 ini ya. Oke. Nah, kemudian di elemen atau tag-nya video ini banyak atribut. Misalkan ini ya, atribut control. Ini bisa digunakan untuk play, pause, maupun suaranya besar atau kecil. Kemudian ada atribut width dan height untuk mengatur lebar dan panjangnya. SRC, source tadi ya, di mana letak filenya. Nah, kalau pembuka video dan penutup video, ini ya standar untuk pembuka sama penutup tag-nya. Nah, kemudian juga ada atribut autoplay. Kalau autoplay, nanti otomatis ketika web itu terbuka, ada videonya otomatis akan jalan, tidak perlu di-play oleh user. Itu pakai atribut autoplay. Oke, untuk yang percobaan kedua, kalau tadi sebelumnya di percobaan ke-1 adalah control, ada atribut control, di sini atributnya diganti autoplay. Sehingga tampilannya nanti ketika browser dibuka, langsung videonya akan jalan. Oke, ini untuk video format, ya, tadi ya, semua browser sudah support ya dengan video yang standar di HTML5 ini, yang banyak digunakan MP4, OGG, sama WebM. Ya, saya pernah yang mencoba MP4 sama OGG, WebM belum pernah nyoba. Oke, kemudian untuk ini ya videonya. Oke, kemudian berikutnya untuk video ini juga bisa digabung dengan metode property event yang lain ya. Dengan DOM namanya Document Object Model bisa digabung dengan JavaScript supaya ini videonya bisa di-play dan pause termasuk gambarnya diperbesar atau diperkecil. Nah, ini ada contoh menggunakan JavaScript. JavaScript ini nanti akan kalian pelajari di pertemuan di kuliah-kuliah yang lain atau di pertemuan nanti. Tapi ini sebagai pengenalan, JavaScript diawali dengan skrip pembuka dan skrip penutupnya. Ini digunakan untuk supaya user bisa mengontrol objek yang ada di web. Sebagai contoh ini untuk play, ketika diklik play, ketika diklik lagi maka pause. Make big, maka width-nya jadi ukurannya lebih besar. Make small, ukurannya lebih kecil. Make normal, ya, normalnya standarnya 420 ini ya. Nah, ini maksudnya ketika ada button klik play pause, ketika diklik play pause ini akan memanggil fungsi yang di sini. Ketika diklik make big, maka akan memanggil fungsi make big. Make big ada di sini. Width-nya ukurannya 560. Default-nya adalah 420 normalnya ya. Nah, ketika small maka width-nya akan kecil. Jadi mengganti value. Jadi user bisa mengganti value dari property. Jadi fungsi dari JavaScript di sini adalah memungkinkan user bisa memanipulasi, merubah value dari parameter tersebut. Ya. Oke, ini contohnya ada video nanti bisa diklik play atau pause, big, small maupun normal untuk ukuran videonya. Oke, ini rangkuman dari tag video. Ada video, source, track. Ini memang jarang dipakai, tapi bisa tidak harus dipakai ya.
Ini biasanya yang paling banyak dipakai adalah video dan source. Ya. Kemudian berikutnya HTML audio. Bisa menggunakan elemen audio ya untuk suara ini ya. Nah, ini juga mirip, ada atribut control, source, yang berbeda hanya di nama tag-nya. Kalau sebelumnya video, ini audio ya, audio. Oke, nanti untuk hampir semua browser juga support MP4, WAV, dan OGG ini ya. Oke, untuk elemennya video ini ya, elemennya video ini untuk tag audio atau audio ada dua yang paling utama yang dipakai audio untuk pembuka dan penutupnya, membuka audio, source untuk letak di mana audio tersebut. Oke, untuk percobaan keempat, kalian siapkan file MP3, terserah suara apa, lagu apa, jadi ya bisa kalian rekam sendiri atau download dari internet untuk MP3 ya. Nah, tipenya audio ini horse misalkan ya, suara kuda, nanti bisa pakai lagu apa misalkan gitu ya. Kemudian berikutnya HTML plugin. Yang dimaksud plugin adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk memperluas fungsi dari browser plugin. Nah, misalkan kalian pakai browser ya, browser mungkin ada Firefox, Chrome dan lain sebagainya, ditambah plugin untuk download video YouTube atau untuk membaca file RSS atau plugin supaya bisa mengikuti berita tertentu ya. Nah, itu menambahkan sebuah plugin. Nah, plugin di sini banyak tujuannya, misalkan menjalankan Java Applet, Flash Movie, Display Map, Scan Virus, Verify Bank ID, atau supaya bisa download video dari YouTube. Jadi misalkan gitu ya, plugin. Nah, ini. Nah, untuk plugin, kalau yang kita bahas di sini adalah bisa digunakan untuk menampilkan sebuah file atau gambar yang lain. Ya. Oke. Untuk plugin di sini kita bisa ada dua elemen yang bisa dipakai, elemen objek dan embed nanti. Yang pertama adalah objek ya. Elemen objek ini support digunakan di semua browser. Nah, elemen objek ini ya mendefinisikan sebuah objek yang dimasukkan, diembedkan ke dalam halaman HTML. Apa yang dimasukkan ke dalam HTML bisa berupa program Java Applet atau file PDF, Flash Player ya. Termasuk menampilkan sebuah HTML di dalam HTML atau menampilkan sebuah gambar. Oke, sebagai contoh ini percobaan 5 ada menampilkan HTML di dalam HTML. Ini kalian siapkan file HTML terserah file apa, misalkan ini snippet.html. Tulisannya seperti ini tampilannya. Isi konten di snippet HTML seperti ini. Nanti bisa kalian isi yang lain terserah. Ini ada objek, width, height, data sama dengan snippet. Artinya yang di-embedkan objeknya, dimasukkan itu adalah sebuah file snippet HTML dimasukkan ke dalam file HTML ini. Nah, sehingga ketika file HTML ini kalian buka, nanti yang tampil adalah konten dari snippet.html. Nah, ini tulisannya seperti ini. Berikutnya percobaan 6. Nah, kalian membuat file HTML ini seperti ini ya. Tapi yang dipanggil adalah gambar, audi.jpeg atau gambar yang lain lah. Nah, ini ada sebuah HTML, dia mengembed dalam pakai objek ya ini ya, nah, audi. Nah, kemudian cara yang kedua, selain elemen objek, kita bisa menggunakan elemen embed ya. Nah, elemen embed juga disupport semua browser ya. Fungsinya sama dengan objek tadi ya. Mengembedkan sebuah objek ke dalam HTML ya. Nah, bedanya adalah ini. Elemen embed does not have a closing tag. It cannot contain alternative text. Jadi dia tidak ada elemen ini untuk penutupnya. Oke, saya kembali ke sini. Kalau objek, ini ada pembuka objek, ada penutup objek. Tapi kalau di embed,
Nanti contohnya di percobaan 7, ini pembuka embed. Nah, source-nya langsung ada di sini. Ya, tidak ada penutup embed. Ya. Kemudian percobaan 8, ini sama pakai snippet HTML, tapi dia pakai embed. Nah, pakai mana objek atau embed nanti ya bisa disesuaikan. Apakah bisa pakai objek, bisa. Embed juga bisa. Ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah menampilkan video dari YouTube ya, untuk ditampilkan ke video yang kita buat ya. Nah, beberapa tag yang penting untuk menampilkan sebuah video YouTube sekarang banyak ya, video YouTube ditampilkan ke website yang lain, diembedkan juga istilahnya, dimasukkan ke dalam website yang lain. Ini beberapa tag elemen yang bisa dipakai adalah iframe, src, width dan height, termasuk parameter URL. URL di YouTube-nya ada di mana. Oke, sebagai contoh percobaan 9 ini ada ini ya menggunakan elemen iframe, parameternya width, height. Nah, kemudian src ini URL-nya ada di mana? URL di YouTube-nya. Nah, kalau tampilkan seperti ini. Kemudian yang percobaan kalau ini ada kontrolnya ya, default-nya ada kontrolnya play dan pause nanti ya. Kemudian percobaan 10 ini adalah jika kontrolnya adalah 0 ya. Kontrolnya di sini 0, makanya does not player control does not display. Tidak menampilkan untuk kontrol play atau pause ya. Tapi default-nya adalah 1, ada kontrol display, tampilan kontrolnya ada, ditampilkan. Oke, contohnya ini setelah ditambahkan linknya ya, link lengkapnya, kemudian ada tanda tanya kontrol sama dengan 0, tambahkan ini. Sehingga nanti tampilannya tidak ada player kontrolnya. Oke, itu singkat untuk tambahan di pembahasan HTML5 ini. Untuk tugas workshop, hari ini yang kalian kerjakan adalah kalian kerjakan 10 percobaan source code di atas, kemudian buat laporan seperti biasanya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas CSS, Cascading Style Sheet. Oke, referensinya di witrischool.com, nanti bisa kalian buka juga untuk belajar lebih mendalam lagi, karena perlu waktu yang banyak untuk mempelajari semuanya. Baik, kemudian yang terakhir, ini tambahan lagi iklan strategi belajar dan sukses menjadi mahasiswa. Ini saya tambahkan, ini ada ini ya, saya bahas ini ya, izin ke dosen jika datang terlambat kuliah atau ada kendala. Jadi, kalian sebagai mahasiswa, saya pesani, jika dalam kuliah, entah itu kuliah tatap muka langsung atau daring, ini ya, sekarang ini, jika datang terlambat atau ada kendala sehingga tidak bisa kuliah atau datang terlambat, kalian perlu menyampaikan dulu ke dosen pengajarnya. Itu adalah sebagai adab etika sopan santun seorang mahasiswa kepada dosennya, gitu ya. Nah, dosen akan sangat menghargai kepada mahasiswa, misalkan yang kalau memang terpaksa harus terlambat atau tidak bisa hadir dengan alasan yang bisa diterima dan dia izin, pasti akan lebih menghargai. Dosen akan menghargai, mengapresiasi kepada mahasiswa tersebut, gitu ya. Baik, saya kira itu saja untuk penjelasan di modul ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.